Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya muntafarras fihi al-fursu annahum qad unziru bi hululil bu'si wan niqami. Ya Rabbi bil وبتئي ونكيس وهو منصدعون كشمل أصحاب كسر غير ملتئم يا رب بال واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala khairi ibadih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa awliya'i wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin khususan mustasnif tafsir Qur'anil Azim lil imamain jalalain Al-Imam Jalaluddin Muhammad ibni Ahmad al-Mahali wal Imam Jalaluddin Abdurrahman ibni Abi Bakar as-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah pagi hari ini Allah telah memuliakan kita, Allah telah mengistimewakan kita, Allah telah menjadikan kita sebagai orang-orang terhormat. Karena jam segini, pagi-pagi begini, kita sudah menjadi tamu-tamunya Allah. Karena orang bertamu ke rumah Allah, orang yang datang menemui Allah tidak menggunakan protokoler dan juga tidak mengenal jarak waktu dan juga tempat. Artinya, kapanpun waktunya, kita bisa menemui Allah dan bisa menjadi tamu Allah. Bahkan ketika orang sedang asyik tertidur pulas, wannasu niyam, ketika orang sedang asyik istirahat tertidur pulas, kita bisa ketemu dengan Allah, bisa jadi tamu Allah, karena la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allahumma salli ala Muhammad. Baik ibu bapak dan saudara, kita lanjutkan pembahasan kita. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatu sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Kita masih membicarakan tentang keberadaan Ashabul Kahfi, yang kita lanjutkan tentang setelah kejadian peristiwa ini. Banyak sekali terjadi perbedaan pemahaman dan perdebatan. Maka yang kita ambil pelajaran dari Ashabul Kahfi adalah substansinya, bukan sebuah alur ceritanya, tapi ada ibrah, ada pelajaran. Jadi yang kita omongin itu gua ada di mana, bukan. Itu orangnya 7 apa 10, bukan. Ya. Itu orangnya anak muda umur berapa, enggak penting. Itu namanya si Anu, ya. Yang tercatat itu namanya apa? Maximena, Tamliha, Martunus, Castunus, Berunus, Yahbunus, Dominus, ya, bukan. Itu cuma sebagai sebuah alur cerita biasa, tapi yang kita pahami adalah bagaimana peristiwa ini terjadi, semua atas kehendak Allah. Ya kalau namanya cerita perjalanan riwayat, itu kadang-kadang masalah tempat aja ada yang berbeda, betul? Nih Pak, Bu, Bapak tahu cerita legenda Betawi Si Pitung? Tahu ya? Kuburannya di mana? Di mana? Ada yang bilang di Marunda, ada yang bilang lagi di Kebon Karet sono, ada yang bilang lagi di mana? Tapi yang paling jelas kuburannya di tanah. Jadi kayak gitu. Jadi bicara catatan kayak gini itu sebenarnya bukan sebuah polemik yang harus kita perdebatkan. Karena Allah sendiri sudah cantumkan termasuk masalah polemik nasab dan segala macam. Enggak usah jadi rame. Nasab orang kita pikir-pikirin, nasab orang kita teliti. Jangan-jangan nasab kita nyampe ke Fir'aun. Waduh repot ya. Atau mungkin ke Namrud. Hawanya emosi mulu. Wah enggak taunya kita diciptakan dari tanah, tapi tanahnya tanah longsor. Ada ibu-ibu yang belanja mulu, nggak taunya tanah abang.
Ada yang hidupnya nggak pernah tenang, nggak tahu dia ciptakan dari tanah sengketa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang kita ambil adalah substansinya atau hikmah di dalamnya. Apa sih yang mau kita ambil tentang kekuasaan Allah, saudara? Ya, ada beberapa hal dari ayat ini yang Allah telah tuliskan. Ya, contoh, anna wa'dallahi haqqun. Anna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah adalah hak. Janji berupa apa? Bil ba'tsi, dengan hari pembangkitan. Jadi kalau ada yang bertanya, apa iya manusia yang udah mati ribuan tahun, manusia yang udah mati ratusan ribu tahun, nanti bisa dibangkitin lagi? Ya ini contohnya Ashabul Kahfi. Ratusan tahun tertidur. Loh, itu kan tertidur, Pak. Bukannya mati. Kan an-naumu nisful maut. Tidur itu setengah dari mati. Maka orang yang banyak tidur dikit lagi. Saya nggak ngomong begitu. Alhamdulillah. Makasih. Ada teh manis ya. Tapi kalau saya mah kalau teh manis senangnya 2, Bu. Iya, teh manis senangnya 2. Teh manis, tehnya jadi teh. Yang kata Bang Jali, Ustadz, teh manis mah enaknya jagung bakar. Bang Jali senangnya jagung bakar, janda tanggung baru mekar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ternyata betul Allah begitu mudahnya membangkitkan seseorang yang tertidur ratusan tahun. Termasuk nanti ketika yang namanya yaumul ba'as, pasti. Itu pasti akan terjadi itu. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Sesungguhnya sa'ah itu yang namanya hari kiamat. Tuh, la raiba, la syakka, tidak ada keraguan, pasti. Tuh. Ya. Dan memang Allah tunjukkan idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Termasuk intan surullaha yansurkum. Yang membela agama Allah ditolong, dibela oleh Allah. Hadis Rasul, ihfadillaha yahfadka. Ya. Jadi tidak usah diperdebatkan tentang ini itu. Karena Allah sendiri juga menulis tentang ini. Bagaimana dengan kalimat Allah? Sayaquluna salasatu rabi'uhum. Sayaquluna ay mutadazzauna fi adadi fityati fi zamanin nabi. Peristiwa ini termasuk terjadi di zaman Nabi. Ada perbedaan. Ada perdebatan tentang jumlah daripada Ashabul Kahfi. Ya. Ada perbedaan. Orang yang namanya ketika ditemukan saja kemudian ada Ashabul Kahfinya aja. Ketika mau dibikin bangunan juga berdebat kan ya? Berdebat tuh. Itu yang namanya di depan goa Ashabul Kahfi, itu terjadi perdebatan. Ada yang nyuruh bikin begini, ada yang nyuruh bikin begitu, ya. Faqalu ay kufar, ya berkata orang-orang kafir, ibnu alaihim, bangunlah oleh kalian di atas tempat tadi, di sekitar Ashabul Kahfi, bunyana, bangunan. Jadi ada yang mengusulkan dibikin bangunan semacam museum atau bangunan apa tuh depan goa Ashabul Kahfi. Tuh. Tapi rabi'uhum a'lamu bihim. Tetapi orang-orang yang beriman, ya jangan dibangun begitu. Alladzina ghalabu ala amrihim, ya. Wa hum mu'minun, orang-orang yang beriman. Wal yattakhidanna alaihim masjidah.
untuk mengabadikan mengenang itu dibangun di depan Ashabul Kahfi itu sebuah masjid yang berada di Yordan yang diresmikan tahun 2006 ya oleh Pangeran Abdullah ya tuh, yang pernah ke sana itu. Jadi ada masjid. Jadi ternyata hal-hal yang seperti itu memang banyak perdebatan. Termasuk Allah tegaskan di zaman Rasul juga ada perdebatan. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum. Terjadi perdebatan zamanin Nabi ayaquluna ba'dahum. Berkata sebagian orang-orang di zaman Nabi Muhammad bahwasanya Ashabul Kahfi thalathatur rabi'uhum. Mereka itu thalathatun jumlahnya ada 3. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat adalah anjingnya yang namanya kok nggak Bleki? Nama anjing nggak jadi permasalahkan ya. Jadi ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu cuma 3. Yang keempat adalah anjingnya. Ada itu. Aibaduhum, sebagian yang lain juga berkata khamsatun, itu jumlahnya ada 5. Ashabul Kahfi 5 bukan 3 tuh. Sadisuhum kalbuhum, yang ke-6 adalah anjingnya tuh. Ini zaman Rasul ada itu udah. Ashabul Kahfi mah cuma 3, 4 sama anjing kalau bahasa kita tuh. Oh kagak, 5, 6 sama anjing. Tapi tidak ada yang yang mengatakan nggak ada anjingnya. Rata-rata anjingnya mah ada gitu. Jadi ada yang mengatakan 5, 6 sama anjing itu. Wal qaulani lin nasara Najran. 2 ini pendapat ini yang mengatakan 3, 4 sama anjing, 5, 6 sama anjing. Wal qaulani, 2 kalimat 2 pendapat ini lin nasara Najran, pendapatnya orang-orang Nasrani Najran. Jadi orang Nasrani itu ya mohon maaf dalam bahasa kita mah rada sotoy gitu ya. Bahasa sekarang apa sotoy? Sotoy ya. Sotoy ayam tuh, daging tuh. Sotoy buntut. Jadi mereka mengatakan 5, 6 sama anjing. 3, 4 sama anjing tuh orang Nasrani Najran. Rajman bil ghaib, kata Allah. Rajman bil ghaib, mereka tuh rajman itu apa ya? Berbantah-bantahan, beradu argumen tuh. Berdebat bil ghaib, tentang yang gaib. Maksudnya apa? Dia nggak tahu sendiri, nggak tahu langsung. Sementara urusan yang gaib itu kan biasanya subjektif, betul. Maka kan Allah tegaskan, yas'alunaka aniruh qulilu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang namanya urusan yang gaib itu subjektif. Contoh. Ada 7 pemburu hantu. Wah, pemburu hantu tuh. Indonesia mah hebat, Pak. Yang banyak koruptor, yang diburu hantu. Hebat itu. Pas gitu, wah, di tempat ini ada aura mistis. Tuh. Bagaimana? Kita tanya dengan terpisah 7 orang ini, yang jawab apa? Beda-beda. Di sini ada yang nunggu gede tinggi. Waduh, Imam Sahroni ya. Matanya besar. Begini. Dengan terpisah kita tanya yang satu lagi, bagaimana? Wah, ini yang nunggu berbulu lebat. Kakinya tinggi. Waduh, macam-macam ya. Subjektif, makanya ditutup oleh Allah dengan statement wa ma utitum minal ilmi illa
qalila. Dikit ilmu kita. Jadi jangan sifatnya subjektif. Tuh. Pendapat-pendapat ini kan cuma yang namanya rajman bil ghaib. Cuma yang namanya argumen ataupun berbantah-bantahan kepada satu hal yang gaib. Tuh. Maka mohon maaf. Saya pernah, ya bukan berdebat, ngobrol gitu ya. Belajar, saya mah kenapa juga saya pelajari. Sampai atribut-atribut ilmu santet saya pelajarin gitu. Biar saya nggak kesantet gitu. Ya buat bekal pergi kemana-mana. Lah, kita kalau kemana-mana kalau kagak punya pegangan, ya Pak Jandi ya. Bisa-bisa saya ke Sulawesi kena doti. Wah, doti bahaya itu. Nanti kalau saya ke Toraja kena pudu. Wah, tambah bahaya toh. Jadi saya kalau kemana-mana bawa pegangan. Kadang-kadang duit 1 juta pegangan. Kayak pegangan. Ya pegangan lah kayak gitu. Dia bilang gini. Orang belum khusyuk dalam sholatnya. Sebelum dia meyakini sesuatu itu. Jadi maksudnya begini, contoh konkretnya. Kita termasuk orang yang khusyuk dan dekat dengan Allah. Ketika kita berkata, lampu ini mati, baru kita dekat dengan Allah. Jadi kayak begitu. Jadi seakan-akan kehusyuan itu bisa divisualisasikan. Ya kayak gitu ya. Nggak boleh kita baca Quran kalau kita nggak mengamalkannya. Waduh. Jadi ketika kita baca Quran, kita nggak bisa mengamalkannya, berarti kita berdosa. Waduh, ribet lagi saya pahami. Bagaimana Pak kalau kita baca ayat kematian kita belum mati? Dosa dong. Ya, ini kan di situ. Ya, tapi itu sebuah ikhtilafu ummatir rahmatun. Sebuah ilmu saja. Ya, seperti ini. Nggak usah diperdebatkan. Rajman bil ghaib itu hanya sebuah asumsi ataupun perdebatan tentang hal yang gaib. Aizanna fil ghaiba anhum. Ya. Yaitu cuma prasangka-sangka saja dengan yang gaib terhadap mereka. Wa yaquluna, dan yang lain berkata, ay mu'minuna, orang-orang mukmin berkata, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Nah, yang ini nih orang mukmin. Orang-orang mukmin berkata sab'atun, 7. Ashabul Kahfinya ada 7. Wa thaminuhum kalbuhum. Ya, dan yang ke-8 adalah anjing. Jadi 7 orang ditambah 1 ekor anjing. Jumlatun min mubtada wal khabar sifatun sab'atun bi ziyadatil wawi. Jadi khabar mubtadanya jumlah, ya mubtada dan khabar jelas. Tapi sab'atun itu merupakan sifat bi ziyadatil wawi dengan menambahkan ya wa thaminuhum sab'atun wa thaminuhum. Wa qila taukid, wawunya waw takkid bukan waw ma'iyah. Itu dari segi ilmu nahwu ya. Jadi segi ilmu nahwu. Taukid itu menguatkan. Artinya ini perkataan yang paling kuat. Tuh. Perkataan yang paling kuat wasahihun dan yang paling sahih. Orang mukmin berkata 7. Ya. Yang 8 adalah anjing. Tapi ingat kata Allah, kul katakan ya Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan Tuhanku a'lamu lebih tahu. Bi'iddatihim tentang pasti jumlahnya mereka. Ma ya'lamuhum apa-apa yang kamu ketahui illa qalil kecuali sangat sedikit. Artinya ojo rumongso paling ngerti. Ojo rumongso paling bener. Bahasa kita mah ilmu pokoknya. Wah, wis angel. Pokoknya begini, yang lain salah. Waduh.
Pokoknya begini, harus begini. Kalau nggak begini, kafir. Nggak begini, neraka. Nggak begini, sesat. Ya Allah, semua kafir, semua neraka, semua sesat. Dia doang yang paling benar. Emang enak di surga sendirian. Saya mah ogah. Loh, pengalamannya Nabi Adam di surga sendirian betah apa enggak? Enggak betah Nabi Adam di surga sendirian itu. Mondar mandir kayak orang bingung. Sendirian. Lah ada malaikat. Wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala syurba wala nauma lahum. Beda malaikat sama saya. Lalu tolong ya min anfusikum azwaja, ciptakan dari jenis saya seorang pasangan, diciptakan Siti Hawa baru tenang. Nggak enak itu di surga sendirian, surga serba nikmat sendirian, berdua, bertiga, nggak enak. Coba kita satu masjid, walaupun tidurnya di pilanya pila barak, tapi ngobrol rame-rame, betul? Cerita sama-sama, enak apa enggak? Makannya juga biasa-biasa aja, apalagi Bang Jali, nasi sama sambal cukup dia mah. Tapi sambal pakai lalap, lalapnya ayam, daging. Lalap. Sama-sama enak ternyata. Jadi ya Allah kalau kita bicara ya. Maka ini kalimat tuh. Tegas, ditegur tuh. Ya. Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhanku Allah lebih tahu pasti jumlah mereka. Nggak usah diperdebatkan. Nggak usah dipermasalahkan. Ambil substansinya yang terpenting. Ma ya'lamuhum. Apa-apa yang kamu ketahui illa qalil, cuma sangat sedikit. Jadi tolong dalam keilmuan khazanah jangan menganggap kita udah paling bener banget. Jangan. Ada perbedaan. Wah, yang ini aja udah pada beda nih. Apalagi yang tiap hari kita kerjain. Betul? Ya, elastis fleksibel aja. Cuman bedanya jangan kebangetan. Kalau bedanya kebangetan mah nyasar, itu namanya nyasar. Ya kalau yang namanya ziarahnya ke India namanya nyasar. Orang tawaf muterin Ka'bah, dia malah muterin itu nyasar namanya. Orang di Padang Arafah wukuf, dia di Padang Pariaman, nyasar. Bolehlah beda-beda dikit, tapi jangan terlalu nemen. Jangan terlalu nemen. Pak Ustadz pulangnya kemana? No, ke sono, ke Poris. Ya udah, saya melewat depan, muternya di sono, di Cipondoh. Boleh nggak? Boleh. Oh, saya lewat belakang, lewat primer, putarnya di sini aja. Bisa nggak? Bisa. Oh, saya lewat Kampung Gunung, belakang pasar. Bisa apa nggak? Asal jangan ke Kunciran. Oh, saya lewat Kunciran. Ketemu sana Cipete, sono, dari Cipete terus ke Cikokol, Kebonanas. Lewat Bogor, tapi gue nyampe, remek ntar kelamaan. Maksudnya kayak gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat Nabi itu kalau ini mohon maaf, orang Arab itu orang yang senang membawa nasab itu. Seperti mohon maaf orang China yang sering ke China selalu mengunggulkan keturunan. Tuh, saya keluarga Wijaya, tuh, gitu kan. Saya keturunan ke-6, termasuk orang Arab. Orang Arab itu kalau yang namanya manggil pasti bawa nama babanya, ya. Semakin babanya hebat, semakin senang dia, gitu kan gitu ya. Semakin senang. Ya Muhammad bin Zaid, ke bawah babanya, tuh. Kalau kita disebut baba kita, marah. Dulu waktu sekolah kan begitu ya. Anaknya Bang Anu, ngomel, marah, barangan baba gua disebut. Padahal bangga seharusnya. Tuh. Jadi banyak sahabat Nabi yang pakai Ibnu itu anak. Nama babanya dipakai. Ibnu Abbas anaknya, Abbas Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud anaknya si Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Kemudian lagi Ibnu Umar. Anaknya Umar Abdullah bin Umar. Jadi babanya yang hebat dibawa tuh.
dibawa tuh. Kalau kita nyambut babak kita kadang-kadang malu. Maka kadang-kadang mohon maaf, orang sekarang ikut-ikutan begitu. Cuma kadang-kadang orang perempuan salah nisbat, Bu. Contoh begini, mohon maaf contoh. Ada perempuan punya nama 2 suku kata. Dia tambahin jadi 3 suku kata, nama suaminya. Contohnya suaminya namanya siapa? Sahroni. Dia kasih nama Aura Kasih Sahroni. Kayaknya nggak rela banget sih begitu. Terus saya harus contoh-contoh yang nggak enak begitu. Maksudnya yang masyhur aja kan gitu ya. Aura Kasih Sahroni. Karena Sahroni itu suaminya. Padahal kan kalau ini yang terjadi, ketika dia bercerai, namanya masih paten nggak? Udah enggak. Ganti suami, apa ganti paspor lagi? Begitu ganti lagi yang namanya Nori Nurmania Rojali misalkan. Giran Rojali Nori. Ya. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi kalau mau pakai nisbat ya ke bapaknya aja, nggak apa-apa ke bapaknya. Ada yang begitu, 3 kali ganti suami, 3 kali ganti buntut. Dipanggil marah dia, orang udah cerai itu dia. Misalkan ini, barangan lo, udah cerai, ganti lah. Oh ganti yang baru, ganti. Jadi kayak begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibnu Mas'ud berkata, ana minal qalil. Saya itu dari orang yang sedikit. Jadi Ibnu Abbas tuh tahu tentang itu. Ya karena dekat dengan Rasul yang ngasih tahu ya. Wa dzakarahum sab'uhum sab'atun, dan disebutkan oleh mereka itu 7. Jadi Ibnu Abbas membenarkan yang 7. Fala tumari fihi. Ya, kata Allah fala tumari ay fala tujadil, jangan kalian berdebat terlalu hebat fihim di dalam urusan ini illa mira'an zahira, kecuali perdebatan zahira itu kan yang nyata, artinya debatan yang sifatnya apa ya? Ya sebatas adu argumen lah. Kalau bahasa kita jangan dimasukin ke dalam hati. Gitu. Jangan dibawa-bawa ke dalam hati, apalagi bawa-bawa keturunan. Kita kan begitu. Kalau debat dimasukin hati jadi dendam. Tuh. Gua mah nggak terima, pokoknya dia ngomong itu. Gua nggak terima. 7 turunan, gua kagak redo. 7 turunan, 8 tanjakan, 6 nyungsep, 7 gajlugan, 7 turunan Bu. Padahal mandul. Jelupa. Gitu. Pokoknya gua mah kagak redo. Bang, lu begitu bang, lu nyawa gua nggak redo, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Orang tuanya udah mati. Nah, jadi gitu. Ya, nggak usah. Jadi perdebatan seperti ini cukup di luar saja. Di luar dalam arti jangan masukin ke hati. Ya, jangan dimasukin ke hati yang namanya rasman bil gaib. Ya. Wala tumari fihim illa mira'an zahira bima anzala alaika. Wala tastafti fihim, dan janganlah kalian minta pendapat. Tastafti ini kan seperti fataya. Fataya itu semacam fatwa. Jadi bukan cuma pendapat, tapi fatwa. Kalau pendapat kan begini-gini menurut saya gini-gini. Tapi fatwa. Fatwa itu seakan-akan mengikat. Jangan kalian minta fatwa fihim. Ya, kepada mereka, dalam mereka, urusan mereka, yatlubul fatayah minhum, dari mereka, min ahlil kitab Yahudi, daripada orang-orang Yahudi. Jangan. Jadi jangan kalian tuh minta pendapat mereka yang mengikat ahada, satu orang pun. Allahumma salli ala Muhammad. Wa sa'ala ahlul makati an khabar ahlil kahfi. Ini asbabun nuzul ayat selanjutnya nih. Ayat selanjutnya berbunyi wala taqulanna li syai'in inni fa'iludz dzalika gada, gitu ya. Itu yang hafal surat Al-Kahfi ayat berapa itu? Ayat 23 ya.
Wala taqulanna li syai'in, dan janganlah kalian mengatakan li syai'in kepada satu urusan, kepada sesuatu, ini sesungguhnya aku fa'ilun akan melakukan dzalika hal itu goda besok. Jadi kenapa kau ujug-ujug ngomong begitu? Ya, kenapa Allah tegaskan ujug-ujug begitu? Asbabun nuzulnya adalah wasa'alahu ahlul Makkah, dan berkata dan bertanya ahlul Makkah kepada siapa? Kepada baginda Rasul, an khabar, tentang cerita, tentang khabar ahli kahfi, tentang peristiwa ashabul kahfi. Faqala, maka berkata baginda Rasul, akhbirukum bihi gada, aku kasih kabar kalian besok. Ya. Ya, mohon maaf, tanpa mengurangi maksumnya Rasul itu pernah ditanya, Muhammad, ya, coba ceritain yang benar Ashabul Kahfi itu bagaimana sih? Sebenarnya kalau di dalam riwayat bukan cuma Ashabul Kahfi, Dzulkarnain kayak apa sih? Cerita-cerita yang lain yang gaib itu kayak apa sih? Rasul bilang, ya dah, besok saya ceritain lengkap semuanya. Bahasa gitu. Kenapa? Karena nunggu datangnya wahyu. Ya. Akhirnya ternyata tanpa mengurangi yang namanya kemaksuman baginda Rasul, maka keluar ayat ini. Kalau disampaikan besok kau pasti akan mengatakan wahai Muhammad, tapi wala taqulanna li syai'in, jangan kamu mengatakan sesuatu yang pasti sesungguhnya aku kerjakan besok. Jangan tuh. Artinya ketika kamu diminta ditanya sesuatu, jangan kamu pastikan, tapi illa ayyasha Allah, kecuali kau sebutkan insya. Jadi maksudnya begini, tuh maksudnya contoh, Pak Jiatno, ini kapan kita ini jalan-jalan, ya. Atau Pak Ketua DKM, kapan ini Ustadz diajak family gathering? Boleh dong, Ustadz family gathering, cakep enggak? Cakep. Kita praktek sholat jamaah qashar, kita istighosah, ada pengajian, cakep itu. Contoh, ya. Ketua ngomong, oke, besok. Padahal Pak Ketua belum lihat. Waduh, besok jadwal saya ke Copenhagen. Copenhagen mana itu ya? Den Haag. Den Haag. Oh, ini Pak Ketua ke Belanda itu mainnya di Hoek. The Hoek ya. The Hoek apa? Pojokan. Pojokan. Amang lihat Belanwir. Katanya kemarin Belanwir apa? Pemadam kebakaran Belanwir ya. Masya Allah. Jadi kita pastikan sesuatu itu. Jangan. Bagaimana besok bisa nggak datang ke sono? Ya pasti saya datang. Belum lihat keadaan. Tapi ucapkan insya Allah. Tuh, insya Allah. Tapi insya Allah, mohon maaf, ini jadi barang komoditi. Insya Allah. Tahu nggak artinya insya Allah? Insya'a. Sesungguhnya sya'a, menghendaki, Allah akan Allah. Jadi kalau Allah ngaji subuh, Allah menghendaki enggak? Senang banget. Besok ngaji enggak? Insya Allah. Pas gitu, ya Imam Syahroni enggak seru dia mah, enggak jadi. Jadi artinya kalimat insya Allah ketika tidak ada udzur syar'i, bukan insya Allah jadi barang komoditi yang seakan-akan itu jadi sebuah tameng apapun yang kita lakukan padahal nggak pernah ngerjain. Bagaimana besok ngaji nggak? Insya Allah kagak ngaji. Bagaimana? Insya Allah kagak. Jangan. Insya Allah tuh kalau tidak ada halangan. Orang kita kebanyakan insya Allah tapi males gitu. Insya Allah, males. Jangan. Allah marah tuh namanya dibawa-bawa begitu. Allah kan sering dibawa-bawa namanya itu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi Allah tuh pasti menghendaki sesuatu hal yang baik. Ucapkan insya Allah. Ya.
ai illa mutalabisan bimasyiatillah, ya kalau Allah menghendaki, bi antakula insyaallah, baru ucapkan insyaallah. Wadkur rabbaka, ya maka ingatlah, sebutlah Tuhanmu, idza nasita, apabila kamu lupa, ya. Wa qul asa ayyahdiyana rabbi li aqraba min hada rasyada, dan katakanlah asa ayyahdiyaka, semoga Allah memberikan kita petunjuk, Rabbi Tuhan saya, li aqraba min hada, sesungguhnya Allah lebih dekat dengan hal ini, termasuk min khabari ashabil kahfi fi dalalati ala nubuwati, ya rasyada, kata Rasul ditegur begitu. Jadi kalau ditanya begitu Muhammad, katakan insyaallah. Seandainya kau lupa, kau tidak seberapa paham semuanya, katakan sesungguhnya Tuhanku ini, ya sesungguhnya aku ini manusia biasa, Rabbi li aqraba min hadza rasyada, tuh sesungguhnya Tuhanku lebih dekat memahami tentang hal ini, tentang urusan petunjuk, daripada aku yang dijadikan nabi. Jadi jangan merasa paling gini-gini, nabi aja digitukan sama Allah. Katakan insyaallah, jangan kau mengatakan pasti. Maka saya sering begitu. Pak Haji Andis, kemudian Pak Arifin, Assalamualaikum Pak Ustadz, hari Sabtu tanggal sekian, Sabtu ke pertama gitu. Sabtu pertama apa ketua? Dulu mah Sabtu ketiga, yang ketiganya hilang itu. Ini kapan jadi ingat ya? Jadwal Pak Ustadz gini. Saya bilang, insya Allah bisa. Gitu. Ya Pak Arifin ya? Ya Pak Haji ya? Insya Allah. Jadi beliau WA-nya panjang banget, yang terhormat gini-gini. Saya cuma jawab, insya Allah bisa. Ya jadi kayak gitu. Ya. Insya Allahnya dengan sebuah perjuangan. Ya saya kan nggak tahu kan, saya bilang, ya bisa Pak, siap. Ya kita bilang siap. Begitu pagi-pagi Presiden manggil saya. Ya kita kan nggak tahu gitu. Muncul WA jam 4, tolong Imam Saruni merapat ke rumah. Ya kan repot kita. Panggilan mendesak gitu. Saya nggak tahu, mungkin suruh habis sholat subuh saya disuruh baca istighosah atau apa. Kita kan nggak tahu. Kan beda itu namanya beda. Panggilan negara. Panggilan negara itu mah urusannya. Saya kan sama Bang Jali sama Presiden jadi keluarga ya. Jadi keluarga tuh, baru masuk rumah keluarga gitu. Iya. Iya dianggap keluarga ya. Begitu baru mau masuk gerbang, keluarga, dia dianggap keluarga. Jadi Allah yang lebih tahu, Bu, senyum, ngaji mah senyum. Jangan mencucut aja, senyum. Urusan di rumah mentar bagaimana, yang penting berkah dulu kita dapetin. Amin. Ya. Jadi Allah lebih tahu Muhammad tentang urusan ini. Janganlah kau mengatakan sebuah kepastian, tapi ucapkanlah insya. Walabithu fi kahfihim salasami'atin, termasuk tadi kan jumlah bilangannya. Lamanya mereka di dalam goa juga jadi perdebatan. Walabithu fi kahfihim, dan bagaimana mereka tinggal di dalam goa salasami'atis sinin. Wallahu a'lam bissawab, ya. Jangan banyak-banyak. Namanya udah tua, mah sarapan jangan banyak-banyak. Sarapan jangan keras gitu ya. Baik, udah suruk belum? Semenit lagi. 1 menit lagi. Ya pas tar sama pertanyaan sama doa pas suruk lewat dikit. Baik, itu saja. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, monggo dipersilahkan.